Kamu sering banget kehabisan barang terlaku atau terlaris, atau justru barang kamu banyak yang numpuk di gudang dan gak laku-laku. Nah, pas banget nih di video ini aku mau membahas bagaimana sih caranya supaya dua hal itu tuh tidak terjadi di bisnis kalian. Apalagi kita tahu bersama gitu ya, bisnis fashion itu bisnis yang memiliki tantangan unik ya kan, tantangan ibaratnya kayak musiman gitu. Hari ini mode apa, besok udah mode apa, bulan ini gitu ya motifnya apa, bulan depan udah ganti lagi. Nah, supaya gitu ya kalian tidak banyak dead stock. Dead stock itu apa? Dead stock itu adalah stok yang mati atau tidak keluar karena sudah usang ya kan, motifnya atau modenya. Nah, kalian harus bisa mengelola stok kalian secara efektif dan efisien. Nah, gimana caranya? Jangan lupa dulu subscribe dulu ya di channel ini supaya kalian nggak ketinggalan yang namanya tips-tips menarik lainnya yang pasti akan aku bagikan buat kalian gitu ya. Stok yang menumpuk gitu ya, itu juga jadi beban tersendiri buat bisnis kalian secara operasional ya kan, jadi biaya gitu, biaya sewa gudangnya, nanti kalau rusak dan sebagainya. Nah, oleh karena itu tuh ya gitu ya, kalian harus benar-benar memanage nih stok ini dengan baik dan benar. Salah satunya adalah gitu ya, kita sudah tahu bersama gitu, manajemen stok gitu ya, metodenya tuh ada FIFO, ada LIFO, ada average, terus ada banyak lagi gitu ya. Nah, tapi metode apa sih yang kira-kira cocok di bisnis fashion? Nah, ini aku akan kasih beberapa bocoran buat kalian gitu ya. Ada 3 strategi metode yang pas banget nih digunain buat kalian gitu ya, buat bisnis fashion gitu. Yang pertama adalah season planning stock gitu ya. Season planning stock tuh seperti apa sih gitu ya? Kalau misalnya gini, kalau di Indonesia itu kan ada 3 musim gitu. 2 musim, penghujan sama kemarau gitu. Kalau kemarau ya cari bahan-bahan yang kalau dipakai itu nggak panas gitu atau menyerap keringat gitu. Kebalikannya ketika dipakai di musim dingin, kalian stok yang kira-kira bahannya tuh menghangatkan tubuh gitu, atau kalau kena air tuh nggak langsung basah gitu, itu bisa juga. Kalau enaknya juga kalau misalnya di negara lain gitu ya, kalau musim dingin ya stoknya pakai yang bikin anget gitu ya, jangan yang bikin tambah justru dingin kayak gitu. Jadi sebaliknya kayak gitu sih teman-teman. Itu yang namanya metode season planning strategi gitu. Yang kedua adalah FIFO, first in first out gitu ya. Ini kayak tadi seasonal gitu. Apalagi kalau misalnya barangnya kita tuh motif gitu, karena motif itu kan cepet banget usangnya nih teman-teman gitu ya. Jadi pastikan produk yang masuk harus keluar terlebih dahulu. Nah, ini tuh agak susah kalau kalian misalnya customer bisa milih warna, milih motif kayak gitu. Nah, gimana caranya gitu ya supaya ini tuh nggak menjadi dead stock gitu ya. Nanti aku akan bahas di video lainnya, makanya pantengin deh video ini sampai selesai ya. Metode yang ketiga adalah just in time, dimana customer PO dulu nih gitu ya. Kalau bisnisnya nggak online, bisa online pun bisa kok gitu, PO 10 hari, PO 7 hari gitu. Hal ini tuh yaitu tadi menghindari dead stock, supaya kalau kita tuh kayak produksi atau nyetoknya tuh barang-barang yang bener-bener laku gitu ya. Jadi kita tidak ada yang namanya nimbun stok kayak gitu teman-teman. Nah, itu ada 3 strategi bagaimana caranya kalian mengatur mengatur stok kalian gitu. Ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan supaya kalian tuh bisa memanajemen stok ini secara efektif dan efisien selain metodenya tadi ya. Yang pertama gitu ya, kalian harus tahu tren yang sedang laku di pasaran gitu ya. Tren dilihat dari mana? Ya data penjualan kalian gitu. Data penjualan kalian ini setiap harinya yang laku apa, per bulannya berapa, setiap harinya apa yang ditanyain sama customer kayak gitu. Kalian harus tahu nih tren dan data penjualan kalian supaya kalian juga benar nyetoknya gitu ya. Yang kedua adalah gunakan teknologi gitu kan, gunakan yang namanya software supaya kalian tahu nih yang keluar hari ini tuh barangnya apa, itemnya berapa pieces kayak gitu ya. Pokoknya intinya gimana caranya stok itu bisa keluar dan masuk secara real time. Yang ketiga adalah safety produk best seller kalian gitu ya. Best seller kalian tuh kayak misalnya setiap hari keluarnya 10 nih, terus di gudang tinggal ada 30, berarti cuma ada 3 hari nih
Ya, jadi kalian harus langsung produksi lagi atau langsung order lagi nih ke customer, ke supplier gitu. Karena kan ada waktu jeda pengiriman mungkin, ada waktu yang harus kalian keluar untuk produksi dan sebagainya. Pastikan bahan-bahan juga lengkap gitu. Yang keempat adalah rotasikan produk kalian gitu. Karena ya tadi aku bilang yang di depan gitu ya, supaya tidak ada di stok, apalagi kalau misal motif atau baju-baju atau hijab atau ada apapun yang fashion kan musiman gitu ya. Gunain misalnya kayak buy one get one atau discount atau apa, supaya gini, karena bahan itu kan juga ada bahan tipe-tipe bahan yang cepat laku juga gitu ya, apalagi kalau motif gitu kan cepat usangnya. Jadi daripada itu jadi kalian rugi karena tidak terjual sama sekali, ya mending ibaratnya kayak dikasih diskon aja gitu, atau dibundling dengan misal barang yang teralisnya apa. Kalau misalnya beli itu sama itu jadi jauh lebih hemat kayak gitu sih teman-teman. Kelebihan stok bisa membuat bisnis kalian amsyong gitu ya, karena operasionalnya tinggi, sewa gudang, terjadinya ini. Tapi kalau kekurangan stok gimana dong? Kekurangan stok juga bisa bikin customer kecewa gitu, karena dia mau beli gitu ya, tapi nggak ada gitu. Apalagi produk-produk bestseller kalian, pasti penjualan kita akan jadi turun. Makanya aku bilang bahwa manajemen stok ini gitu ya, memang harus benar-benar kalian lakukan dengan baik gitu. Dengan stok yang memadai gitu ya, barang-barang bestseller juga mempercepat kita untuk ibaratnya kayak memenuhi pesanan dari customer, tentunya membuat customer jadi puas gitu. Jadi kayak wah enak nih belanja di sana, itu pengirimannya cepat, barangnya bagus dan sebagainya. Jadi customer puas dan next time bisa order lagi nih di tempat kalian. Manajemen stok yang efektif dan efisien di dunia bisnis fashion ini manfaatnya tuh banyak banget gitu ya. Yang pertama tuh pasti meningkatkan penjualan yang tadi aku bilang gitu ya, dengan misalnya kayak stoknya ready terus, penjualan akan terus laku terus nih gitu ya, apalagi yang best seller gitu. Jadi orang tuh order, apalagi kalau misalnya online gitu ya. Kalau online itu ketika barangnya stoknya kosong, otomatis trafficnya juga akan berubah gitu. Jadi kalau misalnya sayang banget orang sudah masuk nih gak jadi beli karena stok kosong, kan sayang banget nih teman-teman. Jadi pastikan nih memang barang-barang yang menjadi best seller tuh ready stock terus supaya penjualan kalian meningkat. Yang kedua pastinya manfaatnya mengurangi biaya penyimpanan, ya kan? Karena misalnya kalau di stok, coba bayangin kalian harus butuh gudang yang lebih tinggi, nanti ada biaya-biaya yang timbulkan lainnya kayak pemeliharaannya mungkin, ngebersihinnya dan sebagainya. Bahkan nanti kalau misalnya barangnya rusak jadi biaya juga. Yang ketiga ada yang tadi aku bilang, ada kepuasan pelanggan. Balik lagi deh, kalau customer puas gitu ya pasti akan repeat order. Ketika repeat order penjualan naik gitu. Jadi semuanya berkesinambungan sih teman-teman. Jadi aku bilang bahwa stok ini tuh kadang terlupakan gitu ya buat teman-teman yang bisnis gitu, apalagi di bisnis fashion gitu. Apalagi makanan nih ya kan, ada kadaluarsanya dan sebagainya gitu. Dengan manajemen stok yang efektif dan efisien gitu ya, kalian itu bisa mengikuti tren fashion. Karena kan tadi aku bilang bahwa salah satu challenge atau tantangan yang unik di dunia fashion itu kan karena memang perubahannya sangat cepat sekali teman-teman. Jadi kalau dengan misalnya kayak produk ini di season ini udah habis, mode yang baru habis lagi, kan lebih enak tuh, lebih cepat gitu. Kalau misalnya masih ada banyak produk-produk yang di stok itu yang uangnya juga mandek di situ gitu loh, sayang jadi teman-teman. Oke, segitu aja nih aku membahas mengenai manajemen stok yang efektif dan efisien di bisnis fashion gitu ya. Kalau kalian mau tanya-tanya boleh banget komen-komen di bawah. Jangan lupa di share, like dan di subscribe juga. Oke, thank you, bye bye and see you.